Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, baik yang ada di halaman Gedung Sate Provinsi Jawa Barat yang disebutnya Gazebo, maupun di seluruh Provinsi Jawa Barat yang terhampar di masjid-masjid, di tajuk-tajuk, di musola-musola, di halaman-halaman kantor alun-alun kabupaten kota, di halaman kantor alun-alun kecamatan, dan di halaman kantor alun-alun desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini kita bersama-sama akan bersujud dan bersimpuh dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rangkaian perjalanan ritual dan spiritual kita, bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya, dan kesadaran kita yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan seluruh lapisan tetangga, sahabat, saudara, handai taulan, orang tua dan keluarga. Seluruh kesadaran itu merupakan aspek historikal dan wujud pribadi kita, bahwa manusia sesungguhnya mengalami perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Dalam kata orang Sunda, baik alam bihari, alam kiwari, dan alam poisu. Alam bihari para kiai menyebutnya alam roh, alam kiwari adalah alam dunia, dan alam poisu adalah alam akhir. Seluruh rangkaian itu merupakan circle yang tidak pernah berhenti. Seluruh circle itu memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah kebersihan hati, yang kedua adalah keluhuran budi. Kebersihan hati adalah, dalam kaidah orang Sunda menyebutnya celik putih, celak herang, canggulan, opat belas, jalan gede, sesapuan, adalah kebersihan jiwa. Karena jiwa yang bersihlah yang akan mampu memiliki empati pada sesama hidup. Maka tugas pemimpin sebagai Gubernur Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan tetapi dengan tindakan. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Sedangkan kita pada hari ini, para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, memegang kapasitas melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja dan pembangunan negara atau APBN, APBD, anggaran belanja dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah, zakat memiliki fungsi pengelolaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Sedangkan kita hari ini memiliki kedobel anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain.
Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud, justru kemiskinan belum tertangani, justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu, banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Untuk itu, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebagai penyelenggara negara, pengelola keuangan daerah, kami belum bisa mewujudkan seluruh apa yang menjadi cita-cita dasar proklamasi, menjadi cita-cita dasar keislaman kita. Dan kami dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun hanya bisa mempertanggungjawabkan secara administratif, secara yuridis, tetapi kami tidak bisa mempertanggungjawabkan secara paripurna. Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan hanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Kalau di dalam kaidah pengelolaan zakat, jangan sampai biaya abilin lebih besar dibanding biaya untuk lapan asnaf. Sekali lagi, jangan sampai biaya amilin lebih tinggi dibanding kepentingan asnafnya itu sendiri. Dalam kaidah anggaran, jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat itu sendiri. Maka perspektif Provinsi Jawa Barat hari ini merubah mindset itu. Tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan.